Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nih kayaknya nggak rakit PC Gear Hore. Berasa kangen juga sih ya, apalagi lama nggak jumpa. Perasaan baru kemarin ngobrolnya. Bahas apaan ini? Sorry, lagi bahas PC kan. Oke, sebelum dilanjutkan yuk bantu channel saya terbang tinggi banget. Sampai saya nggak lihat masalah yang pernah menghampiri. Amin. Seperti biasa, kalau di rank harga segini pastinya kita cari yang sesuai harga. Gak mungkin dapat spek super dewa, apalagi super mewah. Nyadar dong. Tapi pada zamannya prosesor yang saya pakai di PC rakitan kali ini tergolong dewa loh. Kalau sekarang udah turun levelnya, ya namanya udah tua, udah kurang bertenaga. Kalau dibanding prosesor kelas murah, keluaran terbaru pastinya. Tapi bagi kalian yang kebelet pengen punya PC gaming murah meriah, monggo simak aja videonya. Gimana perakitannya, kemampuan gaming dan editingnya, dan sedotan daya listriknya. Untuk link pembelian saya taruh di deskripsi nih, monggo dipilih aja. Intel Core i7 12700K, maaf 2700K maksudnya, 3,5 GHz up to 3,9 GHz, 4 core 8 thread. Karena prosesor ini tergolong langka, saya kasih alternatif Core i7 2600 dengan harga Rp420.000. Asus H61 harga Rp220.000. Di sini pilihannya buat Gen 2 ya. Kalau sekiranya nggak support Gen 3, nanti tinggal diupdate aja BIOSnya. RAM Hynix 8GB DDR3 harga Rp103.000. Baru, bukan bekas ya. Awalnya mau pakai dual channel 8GB ya, 4x2. Seperti yang di video ya. Taunya slot RAM satunya tumbang. Ya udah deh, saya ganti dengan single channel 8GB DDR3. Nvidia GTX 750 2GB DDR5 harga Rp470.000. Jujur sebenarnya VGA ini rada mahal ya kalau dibandingkan dengan GTX 750 Ti. Makanya di sini kalau saya nggak nemu link GTX 750 2GB DDR5, saya kasih GTX 750 Ti. Mahal dikit sih, tapi performanya bakal beda jauh. Harddisk 250GB harga Rp50.000. Buat sementara waktu pakai harddisk yang sejatinya udah nggak cocok lagi buat sekarang ya. Cuma ya buat neken dana sih ya pakai ini dulu. Ntar kalau ada dana lagi baru deh upgrade ke SSD SATA. Casing power up plus power supply harga Rp150.000. Ini buat persamaan ya, karena kalau mau cari yang sama persis itu rada susah. Paradox CL290 harga Rp95.000 baru ya. Biar adem, dipakein CPU cooler ini aja nih. Toh harganya nggak nyampe 100.000. Deepcool Z3 harga Rp35.000. Karena ada yang pernah protes nih, kok harga pastanya nggak dimasukin. Ya udah deh, saya masukin. Biar tahu totalnya berapa nanti. Oke, kita totalin harga PC ini yang ternyata hanya Rp1,5 juta, lebih Rp43.000. Gimana? Modal 1,5 jutaan dapat prosesor Core i7. Pastinya kalian nggak bakal nemu PC ginian nih kalau beli di tempat yang udah jadi, bener nggak? Sebelum kita ujian sekolah, uji coba gaming maupun editing video, kita rakit dulu PC-nya. Dan seperti biasa, videonya saya cepetin ya. Tapi ada juga sebagian yang akan saya jelasin, karena ada yang minta tolong dikasih tahu apa aja yang mesti dicolok ke motherboard. Oke, lanjut simak aja video perakitannya. Setelah pemasangan prosesor, berikut juga pastanya. Nah, yang rada jelimet pasang cooler yang super duper ngeselin ini. Pertama, wajib pasang pengunci plastik putih yang disesuaikan dengan soketnya. Bisa dilihat di video. Dan pasang semua ya, no left behind. Bener gak sih istilahnya? Kalau udah, pastikan pengunci plastik putihnya ini masuk ke semua lubang di soketnya ya. Dan 4 pengunci plastik hitam ini tinggal di tenet-tenet. Maksudnya dimasukin dengan cara ditekan-tekan. Jelasnya sampai benar-benar terkunci. Sekarang kita pasang CPU cooler Paradox ini dengan cara mengaitkan besi pengunci ke bracket. Dan ternyata, oh Tuhan, ini cooler bener-bener bikin dongkol. Penguncinya nabrak sama kapasitor. Yang salah kira-kira apa nih ya? Motherboardnya apa coolernya? Buset dah. Saya pasang miring aja deh, kayak di video sebelumnya. Yang pernah lihat pastinya udah tahu dong CPU cooler satu ini. Dan aduh, RAM-nya nabrak sama kipasnya. Ya ampun, ini kalau sebangsa manusia udah kena gebuk masal nih. Akhirnya posisi terbaik adalah berlawanan dengan pemasangan pada umumnya. Dan ini berlaku ya kalau kalian pengen pakai 2 RAM misalnya.
Posisi paling pas ya gini doang, tapi ya udahlah, yang penting bisa kepasang. Dan malah kelihatan lebih unik ya dengan posisi cooler yang miring kayak gini. Bukan sinting bos, ya yang sinting yang desain coolernya. Dan lanjut pemasangan part lainnya, monggo tonton aja videonya. Nah, bagi yang belum paham, kabel dari power supply yang dipasang di motherboard itu apa aja, percayalah, cuma dua doang yang dipasang nih. Kabel power 4 pin yang disesuaikan dengan soketnya sama kabel power 24 pin motherboard. Bisa dilihat di video cara pasangnya. Ya intinya sih jangan sampai kebalik masangnya ya. Nah, untuk pemasangan kabel dari casing ke motherboard ada kabel HD audio, kabel USB 2.0 sama kabel front panel. Setelah pemasangan kabel-kabel ini, lanjut pemasangan kabel SATA. Di sini saya pasang dua kabel SATA ya buat wanti-wanti kalau mau nambah ke depannya. Dan setelahnya silakan pasang kabel power SATA dan kabel SATA ke harddisk. Udah, cuma gitu doang kok. Selanjutnya monggo tonton aja videonya sampai kelar ya. Dan di sini saya memasangkan Windows 10 build terbaru sama driver Nvidia paling baru di PC ini. Sekarang kita coba ngerender video 4K di Premiere 2021. Dan video yang dipakai pun hasil rekaman handphone di resolusi 4K dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu yang dibutuhkan hanya 3 menit 57 detik. Ya nggak lama-lama banget sih ya, tapi nggak cepet-cepet banget. Sedangkan untuk resolusi 1080p dengan durasi rekaman yang kurang lebih sama, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 menit 0,7 detik. So kalau lihat hasilnya, PC ini cocok banget buat editing video 1080p. Nah, untuk hasil Cinebench R15, performa i7 ini di atas i5 Gen 4 ya, seri 4590, yang notabene lebih baru 2 tahun usianya dibanding i7. Dan untuk OpenGL, GTX 750 ini bisa mengalahkan GTX 460 yang lebih boros daya. Dan memang secara kemampuan gaming, masih lebih baik GTX 750 dibandingkan GTX 460. Sedangkan untuk hasil Cinebench R23, Blender sama 3D Mark-nya silakan pantengin sendiri. PES 2024. Di game ini pastinya settingan rendahan alias low, tapi tenang, resolusi tetap dipertahankan di 1080p. Dan cakep nih, PC ini bisa memainkan PES 2024 dengan cukup baik. Jelasnya ini bukan gimmick, apalagi mimik, tapi ini analgesik. Obat bos. Iya, obat pereda luka yang pingin PC gaming murah. Nyambung gak sih? Ya disambung-sambung ini aja deh kalau nggak nyambung. GTA 5, saya memainkan settingan high ya, walaupun nggak semuanya dipaksa, bisa dilihat di video settingannya gimana. Dan biar kata ini game tua, ini PC juga tua nih, so saling hormat menghormati sama yang tua pastinya. Dan ternyata frame rate yang dihasilkan masih cukup baik nih, di angka 30 hingga 60 fps, cakep. Apex Legends. Lanjut ke game online nih. Seperti game sebelumnya, saya tetap memainkan settingan rendah diri alias low. Ya karena nyadar pastinya. Dan di settingan low resolusi 1080p hasilnya masih cukup baik ya. Frame rate-nya di angka 50 hingga 70 fps. Yang nggak baik itu sayanya karena nggak ngerti main gamenya.
Far Cry 6, salah satu game baru yang ternyata masih bisa dijalankan sama GPU tua. Kalau kalian maksa di resolusi 1080p biarpun di settingan kelas bawah, tetap aja framerate yang dihasilkan masih tergolong rendah. Tapi mohon maaf nih, saya lupa memvideokannya. Resolusi yang paling dianjurkan adalah 900p dan hasilnya pas-pasan banget nih, hanya di angka 31 fps. Ini pun dengan FSR on ya. Kalau off, wah, udah tahu deh, bakal lebih hancur lagi pastinya. Kalau mau dapet yang lebih baik, turunkan jabatan. Maaf, resolusinya ke 720p. Dota 2, bagi pencinta game jenis MOBA, spek PC ini masih cukup mumpuni. Ya, hasilnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Lawang ini juga settingan high di resolusi 1080p. Framerate yang dihasilkan di angka 40 hingga 50 fps. Gimana? Masih oke banget kan? Genshin Impact, game yang masih tetap eksis satu ini di resolusi 1080p, settingan low masih dapat framerate yang cukup memadai, 30 hingga 60 fps. Ya bukan yang terbaik sih, karena memang kemampuan GPU-nya yang kurang nendang buat game ini. Kalau mau lebih enak lagi, mainnya di settingan lemes aja nih, alias lowest, karena nggak baik juga dipaksa, pastinya bikin terluka. Alah, menurut player Genshin, PC ini masih cukup oke memainkan game Genshin. PUBG, kalau game Apex Legends dapat hasil yang masih cukup baik. Nah gimana nih kalau game PUBG, sentimennya positif apa negatif? Jadi udah macam politikus. Politikus aja nih pertanyaannya. Di settingan very low render scale-nya 70, ternyata hasilnya masih sangat oke. Framerate yang dihasilkan di angka 40 hingga 70 fps. Valorant, salah satu game yang lebih memberatkan kemampuan CPU. So pastinya kalau lihat kelas prosesor satu ini, hasilnya nggak bakal mengecewakan. Yang suka bikin kecewa itu ya siapa ya? Udahlah. Tapi intinya sih di game Valorant ini lancar pakai banget. Framerate yang dihasilkan masih cukup tinggi di settingan low di angka 100 fps lebih. Dari 8 game yang diuji coba atau dimainkan, kesimpulannya PC ini masih sangat bisa menghibur hati yang terluka. Terlebih lagi harga PC ini hanya 1,5 juta. Lebih dikit. Tapi ada juga game yang terpaksa mengalah dengan settingan rendah di resolusi 900p. Contohnya game Need for Speed Heat ya. Tapi biar kata framerate rata-rata di angka 30an fps, game ini masih berjalan dengan lancar. Beneran, nggak pakai bohong. Kemudian game Warzone 2.0, kalau maksa main di resolusi 1080p hasilnya kurang memuaskan, hanya dapat framerate di angka 20 hingga 30 fps. Ya masih lancar juga sih, bisa dilihat di video ya. Untuk game lainnya bisa dilihat aja di video. Pegel kalau ngomong terus ya. Kedepannya kalian bisa ganti VGA yang lebih kenceng dengan hasil yang lebih baik pastinya. Ya macam Nvidia GTX 1050 Ti. Walaupun kurang maksimal karena masih PCIe Gen 2.0, tapi tetap aja masih bisa dipakai. Jangan lupa buat nambah sekeping RAM 8GB lagi ya, biar performa prosesornya lebih nendang lagi. Sama satu lagi nih, saya nggak menyarankan penggunaan power supply ini untuk jangka panjang. Kalau ada dana lebih, segera ganti yang lebih baik pastinya. Untuk sedotan daya listrik PC ini paling gede di angka 180 watt lebih. Kalau lagi nggak kerja rodi, sedotan listriknya cuma di angka 50 hingga 60 watt. Suhu prosesor yang dihasilkan pakai cooler ini ternyata cukup adem nih kalau dibandingkan stok cooler ya. Suhunya mentok di angka 70 derajat Celcius. Ya walaupun jenis CPU cooler ini rada sinting sih, wong masangnya miring. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming murah meriah kali ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel. There's no way to that.